Nah, ini sebetulnya informasi ini sekaligus untuk membantah Muslim yang selalu mengatakan bahwa tidak ada varian Al-Quran. Tapi faktanya ketika kita menelusuri sejarah, ternyata At-Tabari pada awal abad ke-10 ini menemukan ya atau mengumpulkan setidaknya ada 20 varian Al-Quran ya. Adalah fitnah bahwa Quran itu adalah dari setan, setan versi. Itulah fitnah dunia yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mu'alaf Quran Center dan Ferdizon TV, rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Dan alhamdulillah saat ini kita dibersamai kembali dengan Ustadz Lasiman Willy Brodus, atau sekarang menjadi Ustadz Wahid Rosyid Lasiman, Masya Allah. Dan beliau sudah terkenal di bidang kristologi, dan alhamdulillah hari ini kita akan lebih belajar lagi tentang kristologi dan islamologi, tentunya dengan tema besar menguatkan akidah di zaman fitnah. Nah, alhamdulillah. Ustadz, gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Ustadz, ini terkait di akhir zaman ini kan banyak ya media-media sosial yang nggak cuman dari kita, di luar Islam itu, yang kemudian membuat video yang mereka itu isinya malah fitnah tentang Islam. Dan fitnah-fitnah tersebut ternyata juga tidak sedikit korbannya dari kita yang akhirnya keluar dari Islam atau murtad kayak gitu. Nah, ini sepertinya perlu kita diskusikan nih, Ustaz, sebagai bahan edukasi teman-teman semuanya untuk menguatkan akidah Islamiyah gitu, Ustaz. Iya, oke, siap. Mungkin ada informasi, Ustaz, video-video fitnah ini, Ustaz. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Ferdizon TV yang saya hormati dan dirahmati ilahi. Sekarang ini adalah zamannya zaman fitnah. Dan fitnah itu lebih tinggi dari semua perang. Bahkan pembunuhan itu adalah masih lebih kecil dosanya dibanding fitnah. Zaman ini adalah zaman fitnah. Dan fitnah yang besar dan tidak bisa dibiarkan adalah fitnah bahwa Quran itu adalah dari setan, setan versis. Itulah fitnah dunia yang ada. Maka kita semua mesti segera menyaksikan bagaimana fitnah mereka tentang Quran. Itu dianggap setan versis. Dianggap dari setan. Karena Gua Hira itu adalah markasnya setan. Sehingga Rasulullah itu adalah kerasukan setan di Gua Hira. Kemudian menggigil, ketemu istrinya, bercerita tentang urusan-urusan diturunkannya Quran. Itulah fitnah besar yang memang harus kita jawab dengan bil hikmah wa mau'idhah hasanah. Lihat tayangan fitnah ini dan mesti kita kuat akidah di zaman perang fitnah. Saksikan videonya. Informasi yang sudah saya kompilasi ya beberapa waktu yang lalu ya. Ini akan saya share supaya muslim-muslim, saya berharap muslim ini merespon ya. Nah, karena ini kan untuk mereka juga yang sebetulnya, untuk kepentingan mereka. Oke. Mari saya share beberapa informasi, dan informasi ini sekali lagi sebetulnya informasi ini saya kompilasi dari kanal YouTube-nya Sirah Internasional, yang mana narasumbernya itu adalah Dr. J. Smith ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari di sini ini ya? Apa yang bisa kita pelajari di sini sebetulnya tentang Al-Qur'an ini? Ini adalah sesuatu yang menarik ya. Kalau kita lihat ke belakang, misalnya apa yang terjadi pada abad ke-10 dan abad ke-11 ya. Ini di abad ke-10 dan abad ke-11 saja, ini At-Tabari misalnya, Al-Tabari yang di awal abad ke-10 ya, itu telah mengumpulkan ada 20 varian Al-Qur'an ya, varian reading lah dibilang di situ ya. Nah,
Ini sebetulnya informasi ini sekaligus untuk membantah Muslim yang selalu mengatakan bahwa tidak ada varian Al-Quran. Tapi faktanya ketika kita menelusuri sejarah, ternyata At-Tabari pada awal abad ke-10 ini menemukan ya atau mengumpulkan setidaknya ada 20 varian Al-Quran ya. Nah, yang menarik sebetulnya di sini adalah ketika kita melihat sejarah ini bahwa Al-Tabari itu sendiri ya, itu dia tidak percaya bahwa Al-Quran ini adalah wahyu Tuhan. Nah, ini sejarah ini ya, tentu. Sedangkan Iya. orang Muslim sendiri mengimani bahwa Al-Quran itu bahkan bukan buatannya Nabi Muhammad, melainkan wahyu dari Allah. Nah, ini bagaimana Ustaz untuk menjawab fitnahan dari video ini, Ustaz? Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk tahu benar dan salah itu adalah al-haqqu mirabbik wala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu adalah dari Allah. Maka kebenaran dari Allah tentang urusan-urusan perang, fitnah dan sebagainya, ini segera kita kaji, kita buka Qur'annya, dipersilakan dibaca Al-Baqarah 217. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, namun menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan alam, fitnah, pemusyrikan dan penindasan lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad, keluar dari agamamu, jika mereka sanggup. Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi kita pasti berlindung kepada Allah dulu dari godaan setan yang terkutuk. Maka kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Demi asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mereka bertanya kepadamu tentang berlomba atau tentang berperang. Perlombaan yang baik itu adalah berlomba dalam kebaikan. Fastabiqul khair. Dan perang tertinggi itu adalah perang akidah. Itulah. Jadi perang pada bulan haram itu adalah dikatakan tidak benar. Tapi kenyataan selalu berlangsung setiap bulan, setiap hari, setiap informasi itu perang-perang yang ada. Perang-perang secara fisik yang ada dulu, yaitu ada 4 bulan perang yang dilarang atau haram. Bulan Rajab, ya, bulan Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah, ya, bulan Muharram. Jadi 4 bulan itu. Maka perang pada bulan-bulan itu adalah tidak utama kalau memang tidak diserang atau tidak diperangi. Tapi kalau diperangi, ya wajib bertahan. Bahkan melawan. Tapi sebenarnya itu adalah perlombaan yang terbaik. Lomba berbuat baik. Maka katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, kafir atau ingkar kepada Allah, dan menghalangi masuk Masjidil Haram, masuk masjid-masjid, itu dihalangi
Penghalangan yang ada dengan berbagai cara. Ada dengan mengadakan acara-acara yang menandingi masjid, melarang adzan, kemudian mengusir penduduknya dari sekitarnya. Sebagaimana di Israel sana, di Palestina. Orang-orang mau ke Masjidil Haram, ditembaki dan sebagainya. Itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah itu lebih besar lagi dosanya. Maka sekarang ini zamannya fitnah. Zamannya perang. Fitnah. Memfitnah Quran bukan dari Allah tapi dari setan. Itu adalah perang fitnah. Dosanya itu adalah lebih besar dari pembunuhan mereka. Tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai apa? Perang yang ada adalah sampai murtad. Mereka sungguh memerangi kamu. Targetnya itu sampai mengembalikan kamu dari beragama kepada kekafiran, kezaliman, pemurtadan, pluralisme, liberalisme, ateisme, dan sebagainya. Itu isme-isme yang ada perang di dunia ini. Mau jadi orang liberal, mau orang jadi dari sekular, mau jadi plural, mau jadi ateisme, atau yang lain. Artinya keluar dari Islam itu adalah satu hal perang yang paling tinggi dan paling besar. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada keingkaran, kekafiran. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad, murtad itu adalah keluar dari taat. Taat kepada siapa? Kepada Allah dan para rasulnya. Di antara kamu sampai murtad dari agamamu. Lalu dia mati dalam kekafiran. Maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan akhirat. Maka sia-sia semua yang kau dapat di dunia. Walau emas sepenuh bumi, walau pangkat paling tinggi seperti Fir'aun, walau pengusaha paling hebat, paling sukses seperti Qarun. Semua sia-sia cintamu kepada selain Allah dan Rasulnya. Jika kamu hidup ini tidak cinta pada ilahi melebihi segala cinta, maka orang bilang sia-sia sudah kita jalin cinta, mencintai apa saja. Sia-sia tanpa cinta pada Allah Ta'ala. Itu sumber segalanya. Maka ada orang yang berdoa dengan lagu yang ada. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Apa artinya cinta tanpa Allah Ta'ala? Semua sia-sia. Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Itu jika kita adalah mencintai selain Allah Ta'ala. Kemudian kita sampai mengorbankan cintanya pada Allah dan Rasulnya. Apalagi menghina Rasulullah. Itu fitnah. Bahkan menghina Allah. Oleh karena itu segera dibaca surat 9 ayat 24. Akan segera dibaca surat 9 yaitu surat At-Taubah. Dan artinya dengarkan. Ayat ini adalah sumber segala cinta. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iftaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.
Orang-orang yang mencintai selain Allah dan Rasul-Nya, hingga lupa diri di mabuk cinta, maka dia orang yang sia-sia hidupnya. Karena sesungguhnya, jika kamu cinta kepada istri, cinta pada calon istri, calon suami, cinta pada jabatan, walau presiden sekalipun seperti Fir'aun, walau emas permata seperti Korun, semua tiada artinya. Sia-sia kau jalin cinta jika tidak cinta karena Allah Ta'ala. Jika kalian kaya, jika kalian kuat, itu untuk berjuang di jalan Allah. Itulah yang benar. Sebagaimana doa kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Paling celaka, tetap hidup di dunia. Selamat fisiknya, tetapi neraka rohaninya. No. Maka sungguh kita harus bekali diri kita, bekali anak cucu kita dengan wasiat utama. Jangan sampai hidup ini lepas dari tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Quran surat Al-Imran ayat yang ke-132 sampai 133. Dipersilakan dibaca. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Nabi Muhammad agar kamu diberi rahmat. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka pemirsa Vertizon TV yang saya hormati dan dirahmati ilahi, mari segera bertobat dalam hidup ini. Kita harus menyadari diri, hidup ini tak lama adanya, dunia hanyalah sementara. Maka kita harus menyadari diri. Dengan syair lagu yang biasa disampaikan, kita harus menyadari diri. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi, kita hidup harus mencari kebenaran hakiki dari ilahi sebagai sumber keselamatan dunia dan akhirat. Mari jangan saling memfitnah. Mari jangan saling perang. Saling berdamai. Saling nasihat-menasihati dalam ketaatan. Perang fitnah melebihi perang nuklir, melebihi perang dunia. Maka mari kita berdamai. Harus sadar diri. Yang pada perang segera berdamai. Segera cari solusi. Taat pada kitab ilahi. Itulah orang-orang Islam yang tunduk patuh. Jangan pada suka berperang. Berdamailah. Sungguh damai di bumi, damai di sorga. Lebih utama dari saling perang, bunuh-membunuh, perang ekonomi, perang politik, perang segala perang yang ada. Apalagi perang agama. Agama itu adalah tidak, agama itu rusak. Untuk tidak rusak, harus sadar diri. Kita harus bersama. Mari kita alunkan lagu perdamaian. Ku sadari akhirnya kerapuhan imanku telah membawa hidup ini adalah pada berperang. Perang ekonomi, perang dan sebagainya. Jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Ku sadari akhirnya kau tiada duanya. Tempat bermohon beraneka pinta, tempat berlindung dari segala mara bahaya. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa
sempatkanlah. Aku bertobat hidup di jalanmu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia kembali padamu. Baca Markus pasal 12 ayat 28 sampai 32. Mari kita pertuhan Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang Maha Esa, yang kuasa atas segalanya. Baca Markus pasal 12 ayat 28 sampai 32. Pahami dengan akal budi, jiwa raga dan kekuatan untuk membuat perdamaian dunia. Jangan justru fitnah dan perang sana sini terjadi, karena kita ini adalah mesti hidup ini, istilah Jawa, memayu hayuning bawono, agar dunia menggapai surga, akhirat menggapai surga. Maka jangan fitnah, perang semuanya. Itu adalah karena setan suka mengadu domba. Dipersilakan baca Markus 12 ayat 28 sampai 32. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarkanlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia." Marilah kita taati dialognya Yesus dengan ahli kitab. Yesus ditanya oleh ahli kitab. Ahli kitab bertanya kepada Yesus sebagai guru yang ada, "Apa hukum yang terutama itu ya guru?" Hukum yang terutama ialah, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap akal, budi, jiwa, raga, dan kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah, cintailah sesamamu manusia sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Itulah hukum yang paling utama. Rasulullah dituduh tukang perang. Padahal Rasulullah itu mempertahankan diri karena ingin menegakkan kalimah ilahi, untuk mencintai Tuhan melebihi segalanya, Tuhan yang Maha Esa. Tapi perang fitnah yang ada, Rasulullah adalah tukang perang. Dan Rasulullah adalah memang diberi kekuatan oleh Allah, dibantu oleh Roh Kudus atau malaikat di dalam berperang, sehingga mendapat kemenangan dan kemenangan berkali-kali. Dan perang yang tidak kalah pentingnya adalah perang akidah. Maka mari kita tegakkan Allahu Akbar. Allah itu maha segalanya. Dan Allah itu adalah tempat bergantung. Dan Allah itu adalah tempat meminta. Dan Allah itu adalah tempat kita mengadu. Kepada siapa kita mengadu? Kepada Allah Ta'ala. Itulah aduan yang sempurna. Oleh karena itu, jangan sampai karena perang fitnah membuat kita menjadi murtad, mendapatkan penyesatan pemikiran, karena semua perang yang paling tinggi dan pasti mati rohani adalah perang dengan fitnah yang ada. Maka berbagai fitnah yang ada penting kita tanggapi dengan kelemah lembutan. Mari kita damai di bumi, damai di surga untuk menggapai bahagia dunia hingga bahagia di surga atas ridho Allah Ta'ala. Walau ada orang yang tak percaya akan surga dan neraka karena kurang belajarnya. Demikian
kajian yang ada pada kesempatan ini, saudaraku Vertizon TV, jangan beranjak dari Vertizon TV. Karena seri berikutnya akan segera tayang kembali untuk bersama kita belajar pada seri-seri berikutnya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, beri kejelasan kepada kami yang benar itu sungguh jelas kebenarannya. Dan kami dapat melaksanakan dan menegakkan kebenaran itu. Dan tunjukkan yang salah itu jelas kesalahan dan kebatilannya. Sehingga kami dapat menjauhi yang salah itu. Demikian agar hidup ini bahagia. Tegakkan kebenaran. Jauhi fitnah. Karena sesungguhnya fitnah lebih besar dari pembunuhan dosanya. Jumpa lagi berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, semangat sekali Ustadz, Masya Allah. Ada kalimat adalah al-fitnatu al-akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Dan ya semoga kita bisa menjawab fitnah-fitnahan dari yang ditujukan orang di luar Islam terhadap Islam, Ustadz. Amin. Itu saja, tetap terus ikuti kajian-kajian berikutnya di Mu'allaf Quran Center di Vertizon TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.